Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita sudah berada pada hari Minggu terakhir di bulan November. Kita telah melewati sepanjang bulan ini. Kita bersyukur pada hari ini ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk dapat berkumpul bersama-sama kembali. Mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan secara bersama-sama kita bersaat teduh. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sana kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapkan pujian, katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama selalu menyembah dan bagi hadirat. Mempersembahkan pujian, syukur dan terima kasih
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, karena Tuhan kumpulkan kami kembali bersama-sama dalam ibadah ini untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama, bersuka cita menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan segala baik di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, juga jemaat-Mu yang hadir, sehingga sama-sama kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari salami saudara kanan kirimu, depan belakang. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, sungguh kau mempesona. Mati bagiku, hapuskan dosa.
Bapa yang mengasihi kami dan yang kami juga belajar untuk mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini kami dapat mengekspresikan suasana hati kami kepadamu yang bergembira, yang bersyukur, yang berterima kasih karena kebaikan. Karena kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Jika kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Engkau telah memilih kami, memanggil kami dari tengah-tengah dunia kegelapan ini. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu. Kami dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah yang tidak bisa kami gapai dengan upaya kami. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Terimalah semua ungkapan hati kami pada hari ini. Biarlah itu sungguh berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan,
biarlah melalui pujian kami hari ini terus meneguhkan kami. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Nasihati kami, ajar kami, supaya kami semakin dalam masuk dalam kehidupan kehendak-Mu. Biarlah rancangan-Mu nyata dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, menjadi kesukaan Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan terhadap dunia ini. Karena kami telah diistimewakan, dikhususkan, dan kami dapat memiliki kehidupan Kristus yang layak di mata Allah Bapa di surga. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui hamba-Mu pada hari ini, dalam segala keterbatasan dan kekurangan, biarlah Engkau sendiri yang nampak di tengah-tengah kami, jemaat-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini kami dapat terima, kami bawa pulang dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa kita telah berada pada minggu terakhir di bulan November. Dan ya, besok kita sudah masuk di bulan Desember. Kita bersyukur untuk perjalanan hampir 1 tahun ini. Tuhan sudah menyertai kita dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita alami, dan kiranya itu menjadi pelajaran yang berharga dalam perjalanan hidup kita, dan kita semakin diteguhkan bersama dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa tema kita bulan ini beragam ya. Jadi kemarin tema kita adalah nasihat untuk saling mengampuni. Ya, nasihat untuk saling mengampuni. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat ke-9. Nah, sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Ide dan gagasan daripada firman Tuhan ini sampai ayat 20 Filipi pasal 4. Dan pada hari ini kita akan bacakan ayat yang ke-6 saja. Baik, mari kita perhatikan pada screen di depan ya. Ya. Bisa kelihatan dengan jelas ya? Tidak? Bisa. Baik, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tema kita adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, rupa-rupanya sangat sulit untuk kita tidak khawatir. Ya. Dan kekhawatiran itu menjadi momok atau bisa menghinggapi siapapun tanpa pandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, pejabat, rakyat biasa, atau pendek kata siapapun, kayaknya rasa-rasanya sulit untuk lepas daripada kekhawatiran. Benar ya? Bisa saja seorang ibu ketika anaknya biasanya pulang kerja atau pulang sekolah minimal jam 10 malam ya. Tetapi sampai jam 11 malam baru tidak ada berita lagi. Kalau sekarang ini ya kita gampang saja ya WA ya. Kalau dulu kita belum punya handphone, masih telepon rumah ya.
jam 11, jam 12 belum pulang-pulang dan tidak ada berita. Kita tidak bisa tidur. Ya, anak kami Catherine biasanya kerja, kadang-kadang pulang jam 11, jam 12. Nah, kalau sudah jam 12 belum pulang-pulang, wah itu kita mulai resah dan gelisah, ya. Ya, mulai resah. Ya, jadi karena kondisi Jakarta ini, kita hidup di Jakarta, itu Jen itu pulang kapan hari itu jam 2, jam 3, ya, dari Jakarta Barat. Ya, jam-jam begitu pun juga akhirnya kita dipaksa untuk tidak bisa tidur. Ya. Jadi ya, sepertinya kita sulit untuk kita bisa menolak. Pendek kata bahwa ada 1001 macam alasan untuk kita khawatir daripada kita tidak khawatir. Begitu kan logikanya, ya. Karena ini merupakan realita atau fakta. Ya, itulah. Jadi pada akhirnya kita menormalisasi keadaan batin yang khawatir itu. Ya, kita akan melihat apa kata Alkitab, ya. Khawatir artinya perasaan tidak menentu, gelisah, cemas, atau takut terhadap kemungkinan yang buruk atau hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi. Ya. Jadi ini yang ada pada ingatan kita, kesan kita, perasaan kita terhadap sesuatu yang sementara kita pikirkan, entah itu anak, entah itu kondisi sakit, atau keadaan apapun. Anak yang ujian, setelah ujian dia akan berpikir, saya lulus enggak ya? Begitupun juga sebaliknya. Orang tua akan khawatir dengan masa depan anaknya, resah dan gelisah. Penyebab kekhawatiran adalah yang pertama yang disebut dengan overthinking, ya, atau pikiran yang berlebihan. Karena sering memikirkan masalah yang buruk berulang-ulang dan membayangkan hal yang buruk. Yang kedua, penyebabnya adalah pengalaman traumatis, bayangan pengalaman buruk masa lalu, ataupun kita pernah mendengar peristiwa-peristiwa ini pernah terjadi. Jangan-jangan itu pun juga akan terjadi, apalagi terhadap anggota keluarga saya. Kemudian penyebab berikutnya juga adalah stres dan tekanan jiwa. Ya, kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita memelihara, kita merawat, kita mempertahankan kondisi perasaan seperti ini, sehingga membuat pikiran dan perasaan kita galau. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, apa pandangan umum manusia tentang khawatir? Yang pertama ialah bahwa para ahli mengenal kekhawatiran beragam, ya. Namun umumnya melihatnya sebagai kondisi mental yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan spiritual. Jadi kekhawatiran itu ya berdampak pada fisik. Ya, Bapak Ibu nanti tanya saja Mbah Google, ya. Searching nanti kira-kira apa dampak daripada kekhawatiran daripada fisik kita. Ya. Yang kedua juga dapat mengganggu spiritual kita, ya, atau kerohanian kita. Kekhawatiran yang berlebihan dan berkelanjutan dapat menjadi gejala dari gangguan kecemasan umum atau kondisi kejiwaan lainnya. Dampak fisik, ahli medis mengatakan kekhawatiran dengan kerusakan kesehatan fisik dapat potensi memperpendek usia, ya. Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kita memelihara khawatir, ya, tidak ada gunanya, ya. Kita tidak dapat menambah usia kita walaupun sehasta dengan kekhawatiran. Nah, ini gejala-gejala fisik, ya. Dampak kekhawatiran terhadap spiritual. Yang pertama ialah bahwa menyampaikan janji Tuhan, ya. Kekhawatiran dapat menyebabkan pengabaian terhadap janji Tuhan yang dapat menghambat pertumbuhan iman.
Nah, kalau kita membaca selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada sidang jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4, kalau kita melihat pasal 10 ayat 10 sampai dengan 20, kira-kira apa yang membuat jemaat di Filipi ini khawatir? Rupanya mereka juga khawatir terhadap persoalan ekonomi. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius ya, tentang kekhawatiran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga berdampak pada masalah makan dan minum. Jadi rupanya di antara sekian banyak alasan tentang kekhawatiran kita, yang lebih banyak dikhawatirkan oleh manusia adalah persoalan makan dan minum. Nah, apa dampak daripada kekhawatiran yang dialami oleh sidang jemaat di Filipi ini? Ya, rupanya mereka lagi tidak memperhatikan Paulus sebagai hamba Tuhan. Selama ini ketika Paulus untuk pertama kalinya menyampaikan Injil kepada mereka, bagaimana mereka menyambut Paulus dengan antusias dan memperhatikan kesejahteraan Paulus sebagai hamba Tuhan. Ayat 15 pasal 4 Filipi ini, Paulus berkata, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dengan piutang dengan aku selain daripada kamu." Artinya bahwa pada waktu Paulus memberitakan Injil pertama kali, ada banyak di antara jemaat pada waktu itu yang Paulus layani, tetapi mereka itu mengabaikan dukungan bantuan terhadap Paulus. Tetapi tidaklah demikian jemaat di Filipi. Mereka memperhatikan Paulus karena Paulus telah melayani, memberikan makanan rohani kepada mereka. Makanya dalam ayat 16 Paulus berkata, "Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku." Kemudian stop, ya. Nah, kemungkinan Paulus berpikir, ini kenapa jemaat di Filipi ini tidak lagi memberikan bantuan kepadaku, ya. Lalu kemudian setelah itu mereka mulai bersemangat kembali, sehingga pada ayat yang ke-10 Paulus berkata, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku." Ya, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, memang persoalan ekonomi di dalam ilmu ekonomi itu kan kebutuhan primer, kebutuhan paling utama adalah masalah makan dan minum, ya. Ya. Jadi ini menjadi fokus dan perhatian daripada manusia secara umum. Nah, jemaat di Filipi lalai dengan hal ini. Mereka fokus pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka tiba di padang gurun Sin di dalam Keluaran pasal 16 itu, mereka melihat begitu padang yang begitu luas, tidak ada potensi untuk mereka bercocok tanam dan memperoleh makanan di situ. Mereka mulai menggerutu, bersungut-sungut kepada Musa dengan berkata, "Mengapa Musa membawa kami ke tempat ini untuk kami mati? Apakah di Mesir tidak ada kuburan buat kami? Tetapi yang penting walaupun kami mati di sana, kami sementara menghadapi kuali yang berisi roti dan daging panggang." Mereka mulai menyimpang atau mengabaikan janji Allah kepada mereka yang akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya ya walaupun ini memiliki makna spiritual, makna rohani, ya, bagi kita ialah bahwa ketika kita bicara tentang Yerusalem,
tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada gereja, bukan lagi Yerusalem yang ada di Palestina, tetapi bagi kita Yerusalem adalah Yerusalem baru, yaitu di surga. Amin. Nah, itulah sebabnya ketika Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 70, memporak-porandakan, bait Allah dihancurkan dan tidak hanya rata dengan tanah. Itu karena bait Allah itu dibangun dengan ada bagian-bagian tertentu dari batu permata, rupanya itu dipecahkan, ya, lalu digali, batu permatanya itu diambil dan rata dengan tanah, sampai kemudian makan proses waktu yang begitu lama, ya. Pasukan Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem itu, dan akhirnya diganti yang hari ini kalau Bapak Ibu melihat bekas bait Allah itu, di sana akan berdiri megah Masjid Al-Aqsa, ya. Tetapi ya pada waktu malam di mana Kaisar Titus menghancurkan kota Yerusalem itu, dan 1 juta lebih orang mati di dalamnya. Tetapi sebelum itu orang-orang Kristen sudah lari duluan, ya. Nah, inilah yang memisahkan budaya juga secara teologis antara Yudaisme dan kekristenan. Kalau orang Kristen katakan biarlah Yerusalem itu hancur, tidak usah dibangun lagi, ya. Karena orang Kristen menurut iman Kristen berpikir bahwa yang Tuhan janjikan bukan Yerusalem ini, tetapi Yerusalem baru. Sedangkan Yudaisme, mereka tetap ngotot untuk membangun Yerusalem itu. Dan sekarang ini, ya, gejala-gejala itu sudah kita lihat bahwa orang Israel akan kembali ke sana, membangun kembali Yerusalem itu. Tetapi bagi kita tidak lagi menjadikan Yerusalem yang ada di Palestina itu menjadi sebuah standar untuk Yerusalem yang menjadi keinginan kita. Dan Yerusalem yang menjadi fokus kita adalah Yerusalem baru di surga. Amin, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau punya duit juga ya tidak apa-apa untuk berwisata ke sana, ya, wisata rohani. Ya, 2017 saya sudah ke sana. Yang penting Bapak Ibu siap stamina, karena sepanjang hari itu jalan, ya, dari pagi sampai malam. Kalau Oma Liliana mungkin mikir dulu, ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Ya, khawatir, ya. Bangsa Israel juga ketika keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun Sin, ketika mereka mulai berpikir, kami mau makan apa? Apakah kami harus mati di sini? Ya. Lalu kemudian Tuhan katakan, jangan kamu khawatir sebab Tuhan akan memberikan mana kepadamu. Tetapi syaratnya ialah bahwa ketika Tuhan memberi mana itu, kalian hanya memungutnya selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 tidak boleh kamu keluar memungut mana itu. Orang Israel taat? Karena saking khawatirnya, hari ke-7 pun juga hari Sabat mereka pakai untuk cari mana. Mengapa? Karena kekhawatiran makan dan minum. Dan itu pun juga yang diingatkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Lihatlah burung-burung di udara yang tanpa menanam dan menabur dan menanam, yang menuai, dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Mengapa? Karena Yesus tahu, ya. Banyak orang Kristen pun juga, ya, yang khawatir tentang makan dan minum, hanya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah. Karena itulah kita melayaki bagaimana Allah menegur bangsa Israel dengan keras, karena mereka tidak lagi memperhatikan bait Allah, ekonomi umat, ekonomi bait Allah, ya, dengan persepuluhan mereka, sehingga Allah berkata, terkutuklah kamu. Mengapa? Karena masalah kekhawatiran, sehingga abai dan lalai terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, inilah dampaknya terhadap spiritual, ya. Walaupun tadi para ahli psikolog, para dokter kesehatan juga mewanti-wanti bahwa jangan memelihara kekhawatiran itu.
Firman Allah kepada kita menyikapi, mengajar kita bagaimana kita menyikapi kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Itulah yang ditentukan oleh Paulus dalam ayat 6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, rupanya walaupun kita menganggap bahwa kekhawatiran itu adalah manusiawi, tapi itu kita mencoba untuk menormalisasi. Bagi firman Tuhan, bagi Allah, kekhawatiran yang adalah pikiran dan perasaan manusia adalah bukan hal yang wajar, bukan hal yang normal. Amin Bapak Ibu. Kayaknya nggak masuk akal ya. Bukan hal yang normal atau bukan yang wajar untuk kita alami. Malah ini ya menimbulkan berbagai efek tadi, efek secara rohani, psikologi dan juga kesehatan. Lalu pertanyaannya, mana mungkin saya bisa tidak khawatir? Mana mungkin saya tidak bisa galau? Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu? Yang pertama, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, kita harus membawa segala hal yang dikhawatirkan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu tidak salah kalau Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar kita orang Kristen dalam doa Bapa kami. Ada satu kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini untuk mengatasi kekhawatiran, atau kita menuangkan kekhawatiran itu di dalam doa itu. Amin Bapak Ibu. Kita menghadapi ini hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini. Kita berkata, Tuhan, mana mungkin saya tidak khawatir. Dan untuk mengatasi kekhawatiran itu, firman Tuhan katakan, nyatakanlah apa yang kau khawatirkan itu kepada Allah dalam doa. Curhat kepada Allah, kepada Bapa. Bapak Ibu kalau punya kekhawatiran tentang sesuatu, curhatnya kepada siapa? Kepada teman, boleh. Tapi setelah itu nanti bocor kemana-mana. Benar ya? Dan itu menjadi bahan omongan. Lalu orang mulai mencibir kita, orang mulai meremehkan kita, orang mulai merendahkan kita, orang mulai menceritakan kita. Berarti itu tidak aman. Yang paling aman adalah kepada Bapa di surga. Ya, kalaupun istilahnya Bapak Ibu punya problem, persoalan yang dikhawatirkan, ceritakanlah itu kepada orang yang tepat, yang tidak akan bocor. Ya. Tapi solusinya untuk mengatasi kekhawatiran adalah sampaikanlah itu kepada Bapa di surga. Dalam permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa ada kalimat ini? Dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, bukankah ada sebuah alasan yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat hati kita bergembira? Nah, ini masih dalam bergumul, tetapi kok masih ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur adalah bagian daripada doa sebenarnya. Karena kita tahu bahwa dalam segala pengalaman apapun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita secara manusia menyulitkan, menyusahkan. Ya, jadi doa itu rupanya bukan hanya ketika kita senang, tapi dalam keadaan sulit sekalipun. Ataupun juga sebaliknya, tidak hanya dalam keadaan sulit, tetapi dalam keadaan senang pun juga. Jadi pendek kata bahwa baik senang ataupun susah, ya kita tetap berdoa dengan mengucap syukur. Ada dua hal yang akan kita peroleh ketika kita khawatir dan berdoa. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita. Dan yang kedua, mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi Ia memberikan keteguhan hati kepada kita, sehingga kita mampu untuk melewati situasi itu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tidak selamanya ketika kita berdoa langsung Tuhan kasih, tidak. Tapi kita
kuat dan kita diberi pemahaman serta pengalaman dalam kehidupan rohani bahwa ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Karena itu, bawalah segala kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, sekalipun kondisi saya hari ini begini, tapi saya mengucap syukur. Yang kedua, sadar bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25-30. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Apatah lagi kamu. Makanya ada orang-orang Kristen katakan bahwa aku ini adalah biji mata. Halo? Biji mata Allah. Apa artinya biji mata Allah? Artinya ialah bahwa perhatian Allah, kepedulian Allah terhadap kita terus menerus. Allah mengasihi kita. Lalu mencoba membandingkan burung-burung di udara. Mana yang lebih berharga, burung-burung atau kita? Kita. Bunga bakung, bunga yang indah, ya seindah-indahnya bunga, tidak lebih berharga daripada kita. Amin. Lihatlah. Karena itu sadarilah bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menempatkan kita superior di antara segala ciptaannya. Bahkan Ia akan membawa kita kepada kekekalan. Kalau bunga tumbuh di pagi hari dengan indah, tetapi di sore hari dia akan layu dan setelah itu lenyap. Tapi kita, walaupun kita lahir, kemudian nanti umur 70, 80, 90 kita akan meninggal, visi kita akan ke dalam tanah. Apa yang diambil dari tanah akan kembali ke tanah, tetapi roh kita akan dibawa kepada kekekalan. Karena itu kita berharga. Ya. Yang terakhir, agar kita terlepas daripada kekhawatiran, utamakanlah kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Malah kadang-kadang kita terbalik, kita lebih khawatir terhadap persoalan yang bersifat sementara, sedangkan yang kekal ini kita abaikan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengutamakan kerajaan Allah, ya, artinya kebenaran firman Tuhan, kebersamaan kita dengan Yesus, melakukan firman Allah itu lebih penting daripada apapun. Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, memang kita selalu ada pertimbangan-pertimbangan, ya, yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap gereja. Pak Agus yang paling tahu tentang rapat-rapat yang ada di Jabodetabek 2, ya. Saya selalu ditegur dengan masalah apa, Agus? Persepuluhan, ya. Memang kita berargumentasi bahwa kondisi kita dalam jemaat itu begitu, ya. Tetapi ya, ketika kita berhadapan dengan pengurus daerah, bendahara, badan pengurus pusat, baik itu di rapat maupun mereka datang di rumah, ya, mereka katakan ya kami paham dengan kondisi. Tetapi kondisi itu tidak bisa menghilangkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita harus lakukan itu pada wadah, ya, organisasi. Kalau kita tingkat di atas kita itu adalah daerah, ya. Jadi persepuluhan gitu 50% ke daerah, 30% ke wilayah, 20% ke pusat, demikian. Jadi ya memang kadang-kadang ya saya juga malu, ya. Tetapi ya saya bilang ya itu kondisi. Tapi ya akhir-akhir ini kita mencoba untuk memperbaiki itu, ya. Kami juga sebagai gembala, walaupun kondisi ekonomi kami sulit, tapi kami terus berusaha supaya tanggung jawab kami untuk mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, persepuluhan itu kami tetap lakukan, ya. Saya bilang Ibu Lia, ya berapapun yang ada, ya tolong. Secara manusia memang kadang-kadang kita malu juga, ya. Malu, ya selalu ditegur, tapi ya tidak apa-apa. Walaupun kita khawatir, ya, besok kita mau makan apa, anak-anak, kami mesti punya tanggung jawab. Satu, Deria masih sekolah, mau bayar uang sekolah,
kadang-kadang kita blame juga ya. Tapi ya, mari kita lakukan. Ya, kita khawatir dengan kondisi ekonomi kita, tetapi ya mari kita taat kepada Tuhan, tidak usah banyak pikir A, B, C, D, mari kita lakukan. Toh Tuhan hanya meminta 10% dari apa yang kita hasilkan. Ya, jadi ya sekali lagi bahwa kadang-kadang kita manusia selalu berkonsentrasi kepada masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah makan minum. Dan Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, sembari ya kita semakin kuat, sembari kita berdoa, ya toh Tuhan juga tetap memelihara sampai dengan hari ini. Dan ya saya katakan kepada Ibu Lia ya, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, walaupun ada hari-hari tertentu kita harus berdebat, tapi pada akhirnya kebenaran yang harus menang, dan kebenaran itu yang harus kita ambil dalam solusi hidup kita. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan membukakan jalan. Itu yang menjadi harapan dan iman. Walaupun hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini sulit, tetapi jangan abaikan kebenaran, jangan abaikan firman Tuhan, jangan abaikan Allah di dalam keputusan-keputusan kita setiap hari. Karena itu apapun yang kita khawatirkan, termasuk persoalan ekonomi, mari kita terus bawa itu ke dalam pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, termasuk hal apapun yang tadi dikatakan Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah itu dalam keinginan di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Allah. Biarlah Tuhan memberkati kita. Sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2025. Mungkin dalam menjalani tahun 2025 ini ada banyak kekhawatiran yang hingga pada pikiran kita, perasaan kita. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita. Kita bisa sebentar lagi masuki bulan Desember. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuki bulan Desember dengan sukacita. Tuhan telah menolong kita dalam sepanjang tahun ini. Lakukan apa yang Tuhan katakan, dan saya percaya semuanya itu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdiri. Kita nyatakan pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah
berterima kasih pada hari ini. Karena Tuhan kembali mengingatkan kami dengan firman-Mu supaya kami tidak khawatir. Karena kekhawatiran kami mengalami gangguan mentalitas, perasaan pikiran kami terganggu. Kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena kekhawatiran yang berlebihan berdampak pada kondisi fisik kami. Ada yang sakit-sakitan. Karena kekhawatiran, kami juga mengabaikan kebenaran firman-Mu. Tanggung jawab kami akan pelayanan, akan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Soalan ekonomi, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk terus melangkah maju. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kelalaian kami, ampuni kami Tuhan. Dan mampukan kami di hari esok, di minggu esok, di bulan esok, di tahun esok, kami kembali berdiri di atas firman-Mu. Kami mau hidup dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia. Karena itulah yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan di dalam batin setiap kami yang hadir pada pagi ini. Biarkanlah Roh Kudus menumbuhkan bibit kebenaran firman-Mu, mendewasakan kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta Adrian bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Kami sampai pada penghujung bulan ini, dan inilah hari terakhir kami berada di bulan November. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Ada banyak peristiwa, ada banyak kebaikan yang kami rasakan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur atas segalanya. Tuhan, biarlah hari ini kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar akhirnya Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan mengelola daripada keuangan ini. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati juga setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan meletakkan
Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kami. Kami semua menyerahkan semua pergumulan dan doa kami hari ini. Apapun yang kami doakan sudah terbentang di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau akan menghadirkan kami apa menjadi kebutuhan kami pada hari ini. Dan di balik semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan semua kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Baik itu pergumulan-pergumulan pribadi kami, keluarga kami, jemaat-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan, keluarga besar kami, demikian pun juga Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan sudah bekerja, sementara bekerja dan terus bekerja. Mengucap syukur untuk Ibu Sari dan Adrian yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan bagi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu ini. Juga terima kasih untuk Bung Hendrik yang bersama kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan, masa depannya. Orang tuanya Ibu Lis kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati yang saat ini yang kurang sehat. Kami mohon jamahan dan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga untuk saudara, keluarga, anggota keluarga kami, istri dan anak-anak kami di tempat yang lain. Pak Koni, Ibu Vivi, Alvin, Ina. Demikian pun juga dengan Claudia bersama suami dan anak. Tuhan yang memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak di surga. Jemaat akan kembali dalam kehidupan mereka dalam sepanjang minggu ini. Ialah penyertaan Tuhan yang sempurna menaungi mereka. Juga Tuhan menerima semua persembahan kami pada hari ini. Biarlah berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya semua kami yang sudah memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberkati. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Bapa terima kasih. Pulanglah dan terimalah apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya pada waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.